Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Riana dengan NIM 602022020105. Program Studi Ekonomi Syariah kelompok keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja KOR, di mana video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, dosen pengajar Dr. Syaparudin SAG MSI. Nah, baik, langsung saja. Pembiayaan modal kerja KOR. Pembiayaan modal kerja dalam Islam dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan KOR, di mana KOR dalam keuangan syariah yang merujuk pada pinjaman uang yang diberikan tanpa meminta imbalan ataupun bunga kepada peminjam. Kata KOR berasal dari bahasa Arab yang berarti pinjaman. Dalam konteks keuangan syariah, KOR merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pembiayaan KOR, pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jumlah yang dipinjamkan harus dikembalikan secara penuh dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa tambahan biaya ataupun imbalan. Prinsip dasar pembiayaan KOR yaitu saling tolong-menolong dan keadilan. Pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam yang membutuhkan dana tanpa memperoleh keuntungan atau bunga atas pinjaman tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang umumnya melibatkan pembayaran bunga. Dalam konteks keuangan syariah, pembiayaan KOR dapat digunakan dalam berbagai situasi, termasuk sebagai alternatif bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan atau melunasi kewajiban keuangan. Selain itu, KOR juga dapat digunakan dalam konteks keuangan mikro seperti program-program pinjaman untuk usaha kecil dan menengah. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami tentang pembiayaan modal kerja KOR dalam konteks keuangan syariah. Yang pertama yaitu prinsip utama, di mana pembiayaan KOR didasarkan pada prinsip utama bahwa peminjam harus mengembalikan jumlah yang dipinjamkan secara penuh tanpa tambahan imbalan ataupun bunga. Ini bertentangan dengan praktik riba yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik pembiayaan, di mana pembiayaan KOR tidak melibatkan kontrak jual beli atas keuntungan pembiayaan tersebut. Ini merupakan pinjaman murni yang ditujukan untuk membantu peminjam dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Kemudian yang ketiga yaitu kepentingan sosial, di mana pada pembiayaan KOR seringkali digunakan dalam konteks keuangan syariah untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan dana darurat. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan finansial kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Kemudian yang keempat yaitu kewajiban pengembalian, di mana peminjam yang menerima pembiayaan KOR diharapkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengembalian juga dapat dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati atau secara fleksibel, tergantung pada situasi dan kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam. Kemudian yang kelima yaitu niat suci, di mana pembiayaan KART harus dilakukan dengan niat baik yang suci dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Pemberi pinjaman dan peminjam harus menjaga integritas dan kejujuran dalam transaksi ini. Kemudian yang keenam yaitu kesepakatan. Pemberi pinjaman maupun pihak yang meminjam harus memiliki kesepakatan tertulis yang menjelaskan jumlah pinjaman, tenggat waktu pengembalian, serta syarat-syarat lainnya yang relevan. Kemudian yang ketujuh yaitu penggunaan dana, di mana peminjam harus menggunakan dana yang diterima sesuai dengan tujuan pembiayaan modal kerja yang ditentukan dalam kesepakatan sebelumnya. Kemudian pembiayaan ini seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, atau kebutuhan modal kerja lainnya. Nah, adapun implementasi KART di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dalam mengelola akad KART. Implementasi KART di lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrumen keuangan dalam Islam telah diimplementasikan beberapa lembaga keuangan syariah, di antaranya yaitu yang pertama yaitu pada bank syariah. Implementasi KART di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi bank syariah sebagai institusi sosial, sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan. Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk bank syariah yang bersifat tabarruk. Namun demikian, KART sebagai produk sosial bank tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga administrasi yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Hal ini diperbolehkan karena fatwa dari DSN pada poin 3 menyebutkan bahwa administrasi dibebankan kepada nasabah. Kemudian yang kedua yaitu implementasi pada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, di mana peran BMT ini antara lain dapat mewujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk KART. Produk ini dianggap sebagai kebaikan yang diberikan BMT kepada masyarakat, sehingga istilah digunakan pun sering disebut dengan KART Hasan. Kemudian dalam tatanan implementasinya, BMT bertindak sebagai pemberi pinjaman, sedangkan nasabah bertindak sebagai muqtarid. Kemudian yang selanjutnya yaitu unit simpan pinjam pembiayaan syariah atau SPS. Pada tataran teknik implementasi KART di unit simpan pinjam pembiayaan syariah ini atau USPS ini sebenarnya tidak jauh berbeda
dengan yang terjadi di Bank Syariah dan juga Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Unit simpan pinjam syariah atau USPS ini kapasitasnya menempati posisi sebagai mukrid, sedangkan nasabah menempati posisi sebagai muktarid. Selanjutnya itu penjelasan skema pembayaran KAR. Pertama yaitu pihak nasabah mengajukan pinjaman kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad KAR. Kedua, peminjam tersebut adalah meminjam untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah. Tiga, nasabah menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha. Kemudian 4, setelah mendapatkan keuntungan, nasabah mengembalikan modal kerja yang dipinjam tersebut. Kemudian yang kelima yaitu keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah tersebut 100% untuk nasabah itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada beberapa resiko dalam keuangan syariah, yaitu gharar, di mana gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian. Transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi. Sesuatu yang objek tidak diyakini atau dapat diserahkan. Kemudian tagrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kencah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Nah, pada pembiayaan modal kerja KAR terdapat beberapa resiko, antara lain yaitu resiko kepailitan, di mana resiko ini terkait dengan kemungkinan pihak yang meminjam tidak mampu membayar pinjaman kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu resiko perubahan kondisi pasar, di mana perubahan kondisi pasar ini seperti penurunan permintaan atau peningkatan persaingan yang dapat mempengaruhi kinerja usaha pihak yang meminjam. Kemudian yang ketiga yaitu resiko hukum, di mana resiko ini terkait dengan perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional atau keberlanjutan usaha pihak yang meminjam. Kemudian yang keempat yaitu resiko likuiditas. Jika terdapat kebutuhan mendesak untuk mendapatkan dana tunai, pihak yang meminjam mungkin kesulitan untuk menjual atau mengalihkan aset yang dibiayai melalui pembiayaan modal kerja KAR. Nah, selanjutnya itu yang kelima yaitu resiko kepercayaan, di mana pembiayaan modal kerja bergantung pada kepercayaan antara pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman. Nah, untuk resiko pada pembiayaan modal kerja KAR dapat bervariasi bergantung pada faktor-faktor spesifik yang terkait dengan peminjam, sektor usaha dan juga kondisi pasar. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan terkait dengan pembiayaan modal kerja KAR.
Segala kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.